Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam, Pak Rido dan teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan nama saya Indra Widnyana, saya dari Departemen Teknologi Informasi Angkatan 2018, NRP 031 di kelas Keamanan Web dan Aplikasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang backdoor dan data tampering. Baik, next. Oke, jadi ini ada beberapa outline-nya. Yang pertama ada definisinya terlebih dahulu, lalu ancaman backdoor itu sendiri, lalu ada definisi data tampering, sama yang terakhir ada cara menyisipkan backdoor menggunakan data tampering itu, khususnya di file upload website-nya. Jadi ada beberapa step, dan saya sudah screenshot juga di PPT ini. Yang pertama, definisi backdoor. Nah, dalam dunia cybersecurity, backdoor itu mengacu pada metode apapun yang bisa dibilang memungkinkan pengguna yang sah ataupun tidak sah untuk menyiasati langkah-langkah keamanan dengan mendapatkan akses dari suatu sistem komputer, atau bisa juga jaringan dan aplikasi ataupun website dan lain-lain. Jadi bisa dibilang menggunakan metode bisa dibilang yang tidak sah mungkin untuk menyiasati langkah-langkah keamanan untuk mendapatkan suatu akses. Bisa dibilang seperti itu adalah metode backdoor gitu. Jadi dari definisi backdoor aja itu kan bisa dilihat bahwa itu adalah pintu belakang gitu, lewat belakang gitulah, lewat dalamnya seperti itu. Nah, untuk ancamannya, nah ini ada 3 yang saya rangkum. Yang pertama, penjahat cyber itu dapat menggunakan backdoor untuk mencuri data-data, karena balik lagi, backdoor itu biasanya ditanamkan di dalamnya, di dalam suatu sistem. Lalu bisa juga digunakan untuk menginstal suatu malware tambahan ya, bisa spyware untuk spying, ransomware, cryptojacking juga bisa, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah untuk jacking juga, membajak perangkat seperti itu. Lalu selanjutnya adalah definisi data tampering. Nah, untuk data tampering itu merupakan tindakan yang sengaja untuk memodifikasi. Modifikasi ini atau bisa dibilang dengan menghancurkan atau memanipulasi atau bahkan mengedit data melalui suatu saluran yang tidak sah. Nah, dalam data tampering yang akan saya jelaskan nanti itu adalah kita sengaja memodifikasi suatu ekstensi dari file. Di saat itu tidak bisa diupload di suatu file upload pada website, sehingga bisa diupload seperti itu. Baik. Lalu bagaimana cara melakukan data tampering? Caranya adalah ini adalah contoh simpelnya aja. Jadi pertama kita cari website yang memiliki fitur upload file, karena yang saya akan presentasikan di sini adalah fitur upload file. Lalu siapkan script backdoor. Kita akan menggunakan script backdoor yang sederhana saja untuk listing ya. Dalam script itu nanti akan bisa listing dari sistem yang sudah kita masukkan file dari backdoor itu. Lalu kemudian coba upload backdoor, jika gagal gunakanlah data tampering. Nah, data tampering tadi kan sudah kita jelaskan bahwa dia itu akan mengubah sesuatu atau bisa mengedit sesuatu dari data tersebut. Dalam kasus ini kita akan mengubah ekstensinya. Lalu contoh dari penggunaan data tampering adalah mengganti format file atau ekstensi yang tadi saya bilang. Nah, di saat proses pengiriman datanya atau HTTP request. Pertama adalah untuk upload backdoor without tampering. Di sini adalah kita ingin semisal ya suatu website itu ada file upload, tapi dia tidak ada pembatasan extension gitu. Jadi bisa upload tipe file apapun aja. Kita siapkan script biasa nih, script backdoor sederhana ya, dengan metode get yang nanti bisa bisa digunakan berapa komen gitu, misal untuk listing dan lain-lain gitu. Lalu kita upload, browse file, lalu kita akan pilih bla 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 bla, lalu di saat di saat file upload dari suatu website ini tidak membatasi extension, maka kita upload file.php, ini akan masuk seperti itu, akan masuk dan berhasil. Lalu setelah itu kita akan mengecek. Nah, ini ada backdoor.php, cmd sama dengan ls, ini adalah IP lokal ya. Jadi di sini kita menggunakan listing dari format backdoor yang tadi, dari codingan backdoor yang tadi kan ada dengan metode get. Kita listing di sini, jadi mendapatkan isinya ini apa aja. Ini ada gambar ya, sama backdoor PHP itu sendiri dari websitenya. Lalu sekarang kita, semisal ada suatu website tapi dia menggunakan pembatasan dari file upload itu sendiri, mungkin dari extensionnya dan lain-lain. Biasanya mereka hanya menyediakan upload image saja. Itu seperti biasa mungkin kita coba upload dulu. Nah, setelah di-upload file.php kita, itu tidak akan bisa. Your image was not uploaded, we can only accept JPEG or PNG image. Nah, di sini tuh metode data tampering itu bisa digunakan, teman-teman. Pertama,
di sini kita bisa melakukan rename dulu. Nanti kan kita bypass dengan penggantian extensionnya. Kita rename dulu dari backdoor.php tadi menjadi backdoor.jpg. Seperti itu. Pertamanya dirubah dulu. Lalu setelah itu kita menggunakan burp suite. Nah, burp suite ini sering digunakan ya untuk berhubungan dengan data terkait HTTP request. Sekarang di sini kita bisa mengintercept gitu. Kita itu istilahnya di saat ada suatu paket yang mau dikirimkan, sebelum dari A ke B dikirimkan, kita tuh motong di tengah-tengahnya menggunakan burp suite ini seperti itu. Lalu di sini kita atur proxy-nya, proxy lokal 127.0.0.1 dengan port 8080. Lalu kita setting di Firefox. Kebetulan browser saya ini adalah Firefox, jadi kita setting proxy-nya juga di hal yang sama, di proxy yang sama, lokalnya dengan port yang sama tentunya. Lalu di sini kita melakukan jangan lupa menghidupkan intercept ini ya, karena seperti yang saya bilang, perumpamannya adalah di saat kita ingin mengirimkan data dari A ke B, lalu kita mengintercept di tengah-tengahnya, ibaratkan ada security yang mengecek di tengah-tengahnya. Nah, burp suite itu adalah posisinya di situ gitu. Nah, karena kita ingin mengubah ekstensinya, jadi si security tadi yang mengecek di pertengahan ini tadi mengganti paket yang akan dikirimkan seperti itu. Nah, jadi request-nya ini ada yang IP yang tadi ya, website yang tadi. Nah, setelah nanti kita refresh websitenya, kita upload lagi filenya, kan tadi error di situ, dia akan masuk nih, ada log di sini, log dengan filenya backdoor.jpg seperti itu. Nah, selanjutnya dari dari file name yang tadi di situ kita tinggal rename saja dari .jpg ke .php. Seperti itu. Nah, setelah kita sudah ganti nih extensionnya, kita tinggal klik forward di sini di burp suite-nya. Setelah kita klik forward, maka filenya langsung setelah kita klik forward lalu kita refresh, jangan lupa browsernya, maka filenya akan langsung successful terupdate dengan ekstensi .php meskipun dari file upload tersebut itu tidak bisa mengupload PHP karena kita menggunakan burp suite tadi untuk intercept seperti itu. Lalu setelah kita listing, ya hampir sama hasilnya. Kita listing, hasilnya adalah ini, ada file di dalam dari website tersebut dari file uploadnya. Baik, mungkin sekian presentasi singkat saya terkait simple backdoor dan data tampering serta penggunaannya seperti apa. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.